Karena yang menganggap Pak Jokowi buruk itu hanya 7,4% Bang kalau dihitung. Selebihnya 89,6% itu Pak Jokowi itu positif ceritanya. Kalau poll tracking itu kan hasil surveinya 86,6%. Iya. Jadi kalau 86,6% ya itu besar sekali. Ini pembodohan lagi ke masyarakat. Bahkan ini seorang Profesor Dr. Refli Harun termasuk Saudara Mardi Guwowic ya. Itu orang pintar-pintar semua nih Bang. Mengatakan bahwa Indonesia ini nggak memiliki ibu kota. Ada seseorang yang bertemu Pak Prabowo, entah itu hantu atau jin di London, yang mengatakan Pak Prabowo itu tidak akan melanjutkan IKN. Kalau banyak orang-orang yang tidak memahami masalah secara mendasar, secara benar, faktual, tetapi bicara dalam bentuk hayalan, ya kan? Pokoknya dia dapat informasi langsung, wah ini benar nih, ini harus disampaikan. Nah ini kan betul seperti Bung Silver bilang, ini kan berbohong dan membodohi rakyat. Ini harus kita lawan. Nah, kenapa kita harus bicara ini di sini? Untuk supaya masyarakat kita, rakyat kita, generasi muda kita, Gen Z kita ya, kemudian milenial kita jangan terpengaruh dengan pikiran-pikiran provokatif, tetapi nggak ada buktinya, nggak ada faktanya. Nah kalau orang-orang ngomong hayal ini dipercaya, rusak nih negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, hafal juga rupanya. Kalau soulmate harus hafal. Solidaritas merah putih. Iya. Kalau nggak hafal itu bahaya nih. Sebagai ketua umum, soulmate kan? Iya. Pancasila. Tidak ada. Jadi itu penting. Ya. Untuk membangun persaudaraan, walaupun ada perbedaan-perbedaan agama, tapi tetap bersatu dalam bernegara. Intinya kita anti sara Bang. Oh iya dong, mesti ngapain kita ini yang penting bersatu. Dimanapun orang itu punya salah, ya kan? Jadi kalau ada kesalahan, kekeliruan oleh seseorang, jangan dikaitkan dengan agamanya. Itu kan fenomenologi, gejala, ya kan? Saya kira fenomenologi atau gejala-gejala itu tidak boleh dikaitkan dengan langsung dengan nilai atau ajaran agama yang bersangkutan. Gitu. Ya, kita jumpa lagi ya. Terima kasih sekali seniorku. Iya, saya tuh kalau jumpa Bung Silverster ini apa ya? Punya semangat juga kita. Semangat merah putih. Semangat merah putih menjunjung kebenaran, menentang adu domba dan pembodohan. Iya. Nah ini kan pembodohan di tengah-tengah masyarakat kita. Marak sekali. Marak sekali. Sebenarnya tidak marak sih, tapi orang-orangnya itu aja. Dan sebenarnya pendukungnya juga sedikit Bang. Iya. Karena Pak Jokowi sampai. Kalau sedikit udah kita anggap banyak. Jangan-jangan nggak ada. Jangan-jangan nggak ada. Iya. Karena yang menganggap Pak Jokowi buruk itu hanya 7,4% Bang kalau dihitung. Selebihnya 89,6% itu Pak Jokowi itu positif ceritanya. Ya. Kalau poll tracking itu kan hasil surveinya 86,6%. Iya.
Jadi kalau 86,6%, ya itu besar sekali. Sangat besar. Bahkan di dunia mungkin paling besar ya. Ya, baiklah. Ini kan sekarang banyak sekali ya. Kita sebenarnya kan soal isu IKN itu kan nggak perlu kita bahas, karena kan itu berjalan sesuai dengan rencana. Kalau saya melihatnya seperti itu, dan saya sudah 2 kali juga ke IKN itu pada tahun 2023 dan 2024. Nah, sekarang ini kan ada narasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa IKN itu katanya akan mangkrak. Bagaimana nih? Ya, itu isu yang yang sekarang ini sebenarnya isu itu adalah isu kebohongan ya Bang. Narasi yang dibangun seolah-olah IKN akan mangkrak. Padahal kalau kita lihat sampai saat ini itu 27.000 pekerja lagi dari pagi sampai sore itu lagi membangun gitu. Terus yang kedua Bang, kita itu masih ada anggaran 2024 itu yang harus dihabiskan sampai akhir tahun itu 25,1 triliun. Terus anggaran 2025 itu kalau nggak salah 11,9 triliun yang kemarin diketok oleh DPR Bang dengan Menteri PUPR waktu itu. Jadi kalau bilang mangkrak, sekarang anggarannya ada, tahun depan anggarannya ada, terus sekarang pekerja-pekerja itu masih terus bekerja. Terus Pak Prabowo juga mengatakan akan melanjutkan IKN gitu. Hanya memang ada juga kemarin salah satu profesor doktor yang hebat, pintar dan terhormat. Siapa itu? Saudara Refli Harun. Oh ya. Dia buang isu katanya Pak Prabowo ketemu sama orang di London. Orang ini mengatakan bahwa Pak Prabowo itu nggak akan melanjutkan IKN. Orang itu siapa? Gaib? Orang itu mungkin jin atau setan kali ya. Jangan sebut orang itulah. Siapa orang itu ketemu di London? Dia hanya bilang orang itu aja. Jadi ini pembodohan lagi ke masyarakat. Bahkan ini seorang Profesor Dr. Refli Harun termasuk Saudara Mardi Guwowic ya. Itu orang pintar-pintar semua nih Bang. Mengatakan bahwa Indonesia ini nggak memiliki ibu kota. Dasarnya apa? Dasarnya karena kalau Rocky Gerung bilang ini tolol dan bodoh sebenarnya, tapi kita enggak. Saya masih kemarin ketemu di ILC, saya mengingatkan Bapak Profesor Dr. Refli ya kan, bahwa mungkin yang mereka maksud bahwa ada undang-undang DKJ Bang. Yang undang-undang DKJ itu kalau nggak salah nomor 2 tahun 2024 dan ditetapkan kemarin tanggal 25 April 2022. Dipikirnya dengan undang-undang DKJ ini sudah ditetapkan bahwa ini sudah berlaku Bang. Padahal sekarang ini Bang, ibu kota negara itu tetap di Jakarta. Karena ada pasal kalau nggak salah itu nomor 63 dari undang-undang tersebut yang mengatakan bahwa undang-undang DKJ ini akan berlaku apabila sudah ada Kepres. Sudah ada Kepres pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Nah, jadi Kepresnya belum ada. Jadi ya tetap ibu kotanya di Jakarta. Ini yang saat ini pendukung ya menurut saya sih pendukung dari old kadrun and neo kadrun ini kan jadi merasa bahwa apa yang difatwakan oleh saudara Refli Harun termasuk Mardi Guwowic ini jadi suatu sabda dari Tuhan gitu loh, yang harus mereka percaya bahwa kita nggak punya ibu kota negara. Ini kan lucu ya, seorang profesor doktor, satunya juga orang pintar, bisa kalau Mardi Gu ini kan dulu juga meramalkan Pak Prabowo 2014 menang, ternyata kalah kan. Jadi kalau saya udah nggak percaya orang-orang ini Bang. Karena nggak ada yang tepat gitu loh ramalan. Terus mereka punya ya segala macam dalil dan argumentasi gitu loh. Nah, ini
Jadi mereka lupa baca atau nggak ngerti bahwa ada pasal 63 di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 mengenai DKJ, Daerah Khusus Jakarta itu, yang mengatakan bahwa Undang-Undang DKJ ini akan berlaku apabila sudah ada kepres pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Ya kan undang-undang itu sudah sah. Ya. Tetapi kan aturan pelaksanaannya mesti ada. Ya, abang lebih mengerti ya kan itu. Kita kan jangan lagi balik lagi kepada masa Orde Baru. Ya. Ada undang-undang, tidak ada aturan pelaksanaannya. Jadi Bang, waktu di Bang Karni Ilyas ILC itu, saya kan nonton aja, saya pura-pura begini, seolah-olah saya nggak ngerti gitu. Baru saya dengar dulu semua dia ngomong, baru saya bilang, Bung Refli, kayaknya belum baca atau lupa bahwa ada pasal 63 itu. Terus dia bilang, dia cepat juga, itu pasal titipan dari penguasa. Saya bilang, ini orang gila ini. Dia punya imajinasi ini. Benar-benar membahayakan dan benar-benar saya pikir imajinasinya sangat-sangat ngawur ya Bang ya. Yeah. Sampai segitunya. Dan kembali lagi. Saya catat dulu biar nggak lupa. Ya. Terus saja. Kembali lagi dia bilang ada seseorang yang bertemu Pak Prabowo, entah itu hantu atau jin di London, yang mengatakan Pak Prabowo itu tidak akan melanjutkan IKN. Padahal kan kita udah jelas-jelas ya kan, Pak Prabowo sudah mengatakan bersama Pak Jokowi berkali-kali akan melanjutkan IKN. Dan gini Bang, secara logika bahwa kan uangnya ada, anggaran untuk sampai selesai ini sekarang masih dibangun, ada sekitar 27.000 orang tuh Bang, 17.000 yang tinggal dalam di dalam IKN sendiri, dan 10.000 itu yang pekerja itu yang tinggal di luar, yang di sekeliling. Jadi ada 27 orang yang bekerja. 27.000 orang. Yang tinggal di dalam itu di HPK Bang, Hunian Pekerja Konstruksi. Dan saya sudah tidur di situ. Ya kan mereka belum pernah ke sana. Makanya pengertiannya mangkrak itu kan begini. Mangkrak itu kalau kita ambil pengertiannya adalah tempat itu ditinggalkan, tidak ada penghuni. Kemudian tinggallah besi-besi tua. Kayak Hambalang ya mungkin Bang. Ini kan bukan mangkrak, ini kan masih berjalan. Dan saya ketika ke sana itu saya melihat bahwa banyak sekali kapal-kapal yang mengangkut batu. Ya. Batu-batu itu batu dari Sulawesi. Benar, yang kemudian digunakan untuk pondasi dan bangunan-bangunan di sana, pasir segala macam. Ya, pembangunan jalan mulai dibangun. Jadi sebenarnya pergerakan itu ada di IKN itu, gitu kan? Nah, semuanya kan bertahap. Mereka bilang nggak mungkin dong, masa 2 tahun bisa pindah ibu kota. Tapi mereka sendiri bilang mangkrak, padahal kan sedang berjalan ini. Ya, lagi berjalan. Jadi benar sekali. Kalau mangkrak itu menurut saya seperti Hambalang. Tapi kemarin juga ada satu lagi namanya Faisal Assegaf. Dia bilang juga mangkrak karena sama seperti jembatan Selat Sunda Bang. Itu salah lagi. Selat Sunda kan bukan mangkrak, baru feasibility study dibuat, kemudian tidak dibahas FS-nya. Benar sekali. Kan itu kan FS itu dibuat oleh Tommy Winata. Dalam konteks dia ingin mengabdi, dia ingin berbuat sesuatu. Bagaimana jembatan Selat Sunda ini? Jadi belum ada satu batu pun belum ada lah. Itu kan baru di atas kertas. Bagaimana kita bilang mangkrak? Feasibility study. Ini orang kadang-kadang ngomong nggak ngerti masalah. Nah, kita susah kalau begini ya, Bung Silver ya. Kalau banyak orang-orang yang tidak memahami masalah secara mendasar, secara benar, faktual, tetapi bicara dalam bentuk hayalan, ya kan? Pokoknya dia dapat informasi langsung, ini benar nih, ini harus disampaikan. Nah, ini kan betul seperti Bung Silver bilang, ini kan
berbohong dan membodohi rakyat. Ini harus kita lawan. Kenapa kita harus bicara ini di sini? Untuk supaya masyarakat kita, rakyat kita, generasi muda kita, Gen Z kita ya, kemudian milenial kita jangan terpengaruh dengan pikiran-pikiran provokatif, tetapi nggak ada buktinya, nggak ada faktanya. Nah, kalau orang-orang ngomong hayal ini dipercaya, rusak nih negara kita. Rusak sekali. Terus ada satu lagi, Bang, selain ini Refli Harun, ini Profesor Doktor sama Faisal Agus Segaf. Ada satu lagi namanya Henry Satrio. Itu orang pintar dan hebat juga, ya kan? Ya, dia bilang katanya. Dia bilang kalau membangun ibu kota baru itu harus ada 2 faktor atau parameter. Pertama ada jalan, yang kedua ada sungai. Dan di IKN itu dia bilang nggak ada sungai. Padahal abang bilang tadi ada muat-muat. Jadi padahal di IKN itu, Bang, ada sekitar belasan sungai. Kalau nggak salah itu ya belasan, 17 sungai. Salah satunya Sungai Sepaku yang sekarang itu dibangun waduk Sepaku. Yang debit airnya ini ada berapa juta kubik yang bisa mengaliri bukan hanya IKN, Bang, tapi sampai di Balikpapan. Jadi debit airnya ini bisa mencuplai selain IKN sendiri dan juga ke Balikpapan. Nah, ini yang kadang-kadang saya gimana ya, Bang, sebagai anak bangsa, kok bangsa kita ini mempercayai orang-orang yang tidak pernah melihat langsung dan memfitnah, membodohi rakyat. Kok dipercaya gitu loh. Dan sebenarnya nggak ada yang percaya sih. Nggak ada yang percaya. Saya yakin nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Padahal mereka ini kan nggak pernah ke IKN semua, Bang. Mereka hanya melihat IKN dari Monas, itu pun pakai sedotan. Monas pun dari bawah, bukan dari atas. Kalau dari atas kan masih bisa kayak teropong gitu kan. Kalau dari bawah ini kan repot. Yang nampak rumput-rumput dan gedung-gedung di sini kan. Iya. Ya saya sepakat sih, Bang, bahwa karena masyarakat tetap apapun ya kan, paling dunia medsos yang kecil itu, Bang, ya kan. Kalau di dunia nyata kan masyarakat masih suka dengan Pak Jokowi. Terbukti kemana-mana ribuan orang datang. Sampai kemarin loh, Bang. Sampai hari ini di NTT, kemarin kalau nggak salah di NTT, hari ini, itu semua mengeluhkan tuh. Semua telepon saya nangis, aduh Bang, kita nggak sampai hati Pak Jokowi udah mau selesai gitu loh. Ada nangis. Iya, jadi begini, orang tuh harus tahu bentuk IKN itu bukit yang tinggi. Itu kan IKN itu kan tanahnya itu kan berbukit, tinggi sekali. Jadi kalau naik mobil itu kalau musim hujan, kalau nggak hati-hati kita bisa lorot dulu. Tapi sekarang kan sudah dibikin jalan sehingga aman gitu ya. Nah, saya juga melihat banyak sekali bis-bis mengangkut anak-anak sekolah. Karena belum ada sekolah di IKN, makanya anak-anak yang sekarang anak-anak pekerja yang 27.000 itu, karena mereka di camp bawa keluarga, anak-anaknya itu sekolah di luar IKN, sambil dipersiapkan yang namanya sekolah di IKN. Iya, benar sekali. Jadi sekarang ini kan sudah mulai, Bang, sekolah dibangun di dalam IKN, rumah sakit, terus mall, terus sport center, bahkan PSSI juga ada di sana. Kalau saya lihat sih investasinya dari dalam negeri aja banyak perusahaan swasta nasional kita, BUMN, bahkan dari luar negeri sudah banyak yang masuk. Jadi bagaimana mau mangkrak juga, Bang. Dan kita lihat di seputaran. Saya kebetulan pernah makan di kantin yang di hunian pekerja konstruksi itu, Bang. Di tiap tower itu ada 17 tower, ada kantin, ada ATM-nya juga di situ, Bang. Ya istilahnya mereka bisa mandi, bisa sikat gigi, apa segala macam di dalam juga ada pakai AC gitu, Bang. Nah, kalau di luarnya itu, Bang, kami sering juga makan di luar kan, dan di luar itu banyak bertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, Bang. Ada warung-warung makan, restoran, terus supplier sembako lah, toko-toko sembako, toko-toko air mineral, ada tempat hiburan kayak biliar, ada karaoke juga, terus ada kayak rumah-rumah ibadah. Rumah-rumah ibadah ada di sana didirikan juga, terus ada juga kayak
kayak tempatnya AMP itu Bang, untuk aspal itu. Terus ada lagi yang pengolahan beton, semen itu yang kayak ready mix itu loh. Itu ada semua di sana. Jadi benar-benar saya lihat di seputaran IKN itu pertumbuhan ekonomi yang kalau kita lihat langsung itu benar-benar bertumbuh gitu Bang. Ya kan yang dulu pernah banyak diprotes bahwa tidak ada investor yang masuk. Ya. Terutama dari investor dari luar negeri. Nah kalau kita punya investor dari dalam negeri atau kita punya uang sendiri, ngapain kita pula ngundang investasi dari luar untuk membangun ibu kota negara kita? Iya kan? Nah sekarang kan ada dua rancangan. Satu adalah pusat pemerintahan. Sebagian tanahnya itu ribuan hektar digunakan juga untuk pusat bisnis. Nah, pusat bisnis inilah yang dibangun oleh pihak swasta. Benar. Saya ambil contoh begini. Saya kan pernah 2003 itu lama saya tinggal di Cyberjaya. Di Cyberjaya itu hanya ada 2 apartemen. Cyberjaya Putrajaya. Ya, kan Malaysia. Itu kan dibagi 2. Putrajaya adalah perumahan untuk ASN dan pusat pemerintahan Malaysia. Kemudian di seberang tol itu ada yang namanya Cyberjaya. Cyberjaya itu dikhususkan untuk pusat bisnis. Nah, ketika 2023 saya ke sana, sudah ada infrastruktur semua, ada jalan, ya kan, traffic light-nya sudah ada semua, ya. Tanah-tanah sudah dikapling. Sehingga kalau saya jalan pagi, saya ketemunya biawak. Biawak nyebrang, ya kan? Rame-rame itu biawak nyebrang jalan gitu kan. Karena kan di situ masih ada hutan sawit. Kadang-kadang kita lihat ada kelinci, kancil, ada menjangan di situ. Itu biasa. Tapi coba lihat sekarang. Bedanya Cyberjaya dengan kota-kota lain dengan Cyberjaya itu apa? Cyberjaya itu hotel bintang 5 sudah banyak. Karena Mahathir kan dulu punya strategi ya untuk menarik minat swasta di situ, diberikan tanah gratis. Supaya Citibank mau bikin bank di situ, BMW mau bikin showroom di situ, Mercy mau bikin showroom di situ. Dan kemudian HSBC, bank-bank lain, bank-bank lokal Malaysia mau bangun bank di situ. Dan ternyata sekarang coba datang ke Cyberjaya, bingung kita, kok bisa begini? Nah, ini kan sebenarnya rencananya kalau misalnya IKN itu terjadi, bukan terjadi, kalau IKN itu nanti sudah clear, selesai, itu kan pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta akan berjalan karena sudah ada pusat kehidupan. Bayangkan berapa ASN di sana. Iya, benar. Ya. Berapa pekerja-pekerja lain. Kemudian orang yang berdagang, swasta, semuanya travel. Itu kan hidup. Nanti yang sektor tanah yang disiapkan untuk swasta ini akan terbangun. Itu rancangannya yang saya pernah lihat langsung videonya. Saat itu Pak Bambang Brojonegoro masih menjadi Menteri Bappenas. Itu bisa ditanya sama Pak Bambang. Itu ada semua. Jadi ini rancangannya sangat serius, ya. Rancangannya. Iya, mereka bilang serius. Berpikir bahwa IKN ini nggak dirancang main-main. Padahal ya, itu harusnya mereka nggak tahu bahwa itu ada master plan. Ada yang sebenarnya tertuang dalam Kepres kalau nggak salah Bang, itu Perpres nomor 63 tahun 2022 tentang perincian rencana induk IKN. Bab 6 yang mengenai penahapan pembangunan IKN yang mencantumkan 5 tahapan mulai 2022 awal hingga 2045. Jadi sebenarnya ada Bang. Ada, kalau Bappenas kita undang ke sini nanti. Ya itu. Kemudian dia paparkan itu semua video-videonya, rencananya semua itu ada. Cuman kan begini, menteri-menteri seperti Menteri PUPR, Kepala Bappenas, Menteri Bappenas, ya toh, Menteri Investasi, semuanya ngapain ngelayanin orang-orang ini? Benar. Kerja aja, ngelayanin orang ini capek kita dan nggak ada gunanya.
Ya kan? Orang namanya dasarnya satu aja. Benci sama Jokowi, dendam sama Jokowi dan keluarganya, sehingga apapun yang mau dibuat oleh Jokowi itu nggak ada artinya, salah. Tapi masalahnya bencinya 10 tahun ya Bang. Ya, kalau terus ngapain aja hidupnya gitu loh Bang? Ya namanya orang kecewa. Tadinya kan punya jabatan, kemudian dicopot dari jabatan-jabatannya, ya kan? Atau mau jabatan yang lebih tinggi. Yang mau lebih tinggi. Sekarang provokasi supaya seolah-olah sekarang ini kami nih oposisi nih sama Jokowi nih gini-gini. Kalau nanti Prabowo nggak pakai kita oposisi lagi. Mau nakut-nakutin Prabowo juga sebenarnya. Misalnya ya, kalau itu takut. Kalau itu Pak Prabowo Pak Jokowi nggak takut lah yang begituan. Ya kalau arahnya seperti itu sangat keliru. Iya. Ya mudah-mudahan berhentilah ya. Secepatnya provokasi-provokasi seperti ini kan justru lebih bagus memberikan pencerahan kepada masyarakat. Masih 18 hari lagi mereka masih aja Bang. Ini tanggal 2 Oktober. Ya kan targetnya supaya Gibran tidak dilantik oleh MPR. Ya kan seolah-olah kata mereka mau maksulkan Gibran. Padahal dilantik aja belum, gimana mau maksulkan ya? Ya nggak bisa lah. Ini kan konstitusi. Negara ini memang negara anarkis. Negara yang nggak punya aturan. Ya kan, ganti kepala desa aja ada aturan kok. Gibran mau diganti sama Mbak Puan. Dari mana? Lebih nggak masuk akal. Matematikanya aku nggak masuk gitu Bang. Itu lebih nggak masuk akal. Bagaimana bisa partai yang tidak ikut dalam koalisi Indonesia Maju terus mau dipaksakan menjadi wapres? Dari logikanya kan udah salah nih. Gitu, logika politik. Mereka kayaknya terlalu pintar ya Bang ya. Makanya suka ngatain orang bodoh, tolol gitu. Saya kira bukan pintar, keblinger aja. Iya kan? Kalau orang menganggap dia pintar tuh salah. Ya kan? Keblinger. Cara berpikirnya itu nggak rasional. Gitu. Gimana Bung Super? Ya, jadi mereka ya akhirnya kalau aku lihat sebenarnya kasihan juga Bang ya. Maksudnya hampir selama 10 tahun mereka memaksulkan sampai hatinya itu penuh dendam, iri hati. Ya. Lihat aja muka-mukanya itu kan kayak muka-muka kusam gitu Bang ya, nggak cerah gitu. Ya orang begini, orang kalau wajahnya cerah itu pasti dari hatinya. Iya Bang. Hatinya cerah dulu. Kalau hatinya tidak cerah, bagaimana wajahnya? Wajah ini kan efek manifestasi dari kebersihan jiwa. Kalau jiwa nggak bersih, hati nggak bersih, tiap hari mikirin mau cari kesalahan orang, ya bagaimana? Kita kan bangun pagi ini ingat dosa saya apa ya kemarin. Saya jangan mengulangi lagi perbuatan dosa seperti kemarin. Kalau ini kan nggak, saya mau cari dosa orang, kesalahan itu orang. Dalam agama sebenarnya nggak boleh Bang ya. Dalam agama apapun ya. Apa ya? Ya memang nggak boleh lah. Nggak boleh. Bagaimana? Ya. Menghujat-hujat orang. Tapi mereka selalu menggunakan nama Tuhan dan agama itu Pak untuk menjelekkan ataupun memfitnah orang itu saya lihat. Ya mungkin Tuhannya lain. Dan saya lihat memang penyakit hati Bang. Akhirnya ya mereka kalau menurut saya sih udah sampai ke kejiwaan, terus stres, sakit jantung. Ya kalau menurut saya sih patut dikasihani. Iya. Ya patut disayangi gitu kan. Bagi orang-orang yang memang punya hati, ya tidak berupaya untuk membangun akal-akal sehat kepada masyarakat. Masyarakat ini kan harus kita bantu. Beban masyarakat ini udah berat loh, beban ekonomi, ya kan? Iya. Lihat nggak di jalan tuh bagaimana tukang ojek itu, tukang gojek itu seliweran, kita nggak bisa marah loh. Saya bilang sama teman saya atau driver saya, kamu jangan marah sama tukang gojek itu kalau mereka bawa motor itu nyalip sana nyalip sini. Mereka tuh cari makan. Mereka harus tepat waktu. Itulah jalan dia. Kondisi lalu lintas kita seperti itu. Gitu loh. Terus mereka ini begitu berhenti buka medsos. Yang ada suguhan serapah fitnah. Kasihan juga. Kasihan kan, harus kan diberikan pencerahan. Tapi orang ini selalu bicara demokrasi, entah apa yang dia masuk demokrasi. Tapi untungnya juga nggak banyak yang terpengaruh ya Bang ya. Kayak
teman-teman di lapangan tukang gojek atau mahasiswa ataupun ibu rumah tangga Jadi sedikit yang terpengaruh kayaknya. Ya sedikit, nggak ada. Mereka kerja terus kok. Iya, iya. Memang peduli mereka sama yang mereka sampaikan itu. Iya, iya. Nah, kita begini ya, kalau yang melakukan koreksi itu adalah ada guru besar yang masih berpikir positif di perguruan tinggi, ya kan? Iya. Kawan-kawan kita yang mengajar di sana. Iya, memberikan kritik, Iya. ada solusi. Ada solusinya, itu sih nggak apa-apa. Bagus itu. Ini orang ini aja. Iya, dia di Coba, mereka dari aja. dulu ini kumpul, saya kan tahu, saya pernah ikut kumpul juga. Tapi Abang saya diajak juga ya. saya nggak mau ikut gini-gini cara berpikir seperti ini. Bukan saya nggak pernah kumpul sama kawan-kawan itu. Saya berkumpul, Iya, iya, iya. gitu. Ya jadi patut kita sayangi aja. Apalagi yang mengambil contoh misalnya jembatan Selat Sunda. Ini apa ini? Di kertas saja belum selesai. Ini orang Terus bilang jembatannya mangkrak. Di mana batunya, tiangnya satu aja nggak ada. suaranya keras ya kan, menghujat tapi dia nggak ngerti apa-apa, kasihan juga. Kasihan karena ya itulah karena faktor tadi kebencian. Apalagi ya Jokowi ini apalagi salahnya. Nanti kalau di atas rumahnya ada batu jatuh satu, padahal anak-anak main-main lempar-lempar Pak batu. Jokowi yang salah. Ah, ini Jokowi nih. Pasti Jokowi yang suruh anak-anak ini lempar batu di atas atap Oh iya, rumahnya. Bang, kemarin yang ada itu Bang, DPR PDIP yang nggak jadi dilantik atau yang mundur atau apalah, mereka menyalahkan Pak Jokowi juga Bang. Ya itu. Kasihan ya Pak Jokowi. Ya tapi kalau saya nggak kasihan sama Jokowi, kasihan sama mereka. Oh kasihan, iya. Jokowi ngapain kita kasihani, dia udah tahu kok. Pak Jokowi gembira aja, sehat-sehat. Kasihan sama Bang, orang-orang. Tapi kita ngomong ya Bang ya, Pak Jokowi ini saya belum pernah, selama saya berhubungan atau kita semua tahu, Pak Jokowi itu menurut saya nggak pernah sakit loh. Jarang ya. Jangan bilang nggak pernah, belum. Jarang. Belum. Jadi kalau bilang nggak pernah. Karena dia mungkin hatinya juga bersih, terus minum jamu-jamuan, hidup sehat, riang gembira, Bang. Ya mungkin nggak terlalu mikirkan hal seperti apa yang disampaikan oleh kawan-kawan itu ya, karena kawan-kawan ini. Tapi Abang pernah dengar Bapak Jokowi sakit nggak? Belum Ya. Tapi Pak Jokowi sering menjenguk kawan-kawannya sakit, saya dengar. Yang meninggal yang sakit. Iya. Walaupun yang bilangin dia segala macam lah, Fir'aun lah. Jadi memang ya kita mendoakan supaya kawan-kawan kita yang benci, dendam, menfitnah ataupun memberikan satu bukti-bukti yang salah itu kembali kepada jalan yang benar. Ya, bukan kita nggak setuju mereka menjadi oposan, bukan kita tidak setuju mereka itu melakukan koreksi dan kritik, boleh, tapi yang proporsional dan yang benar gitu loh. Jangan mengada-ngada. Kita kan, saya ketemu Pak Jokowi ngobrol aja nggak pernah. Nggak pernah, saya nggak ada urusan. Iya kan? Iya. Apa jabatan pun tidak. Dikasih proyek pun nggak? Apalagi. Iya. Ya, uang sampai setetes keringat pun tidak pernah. Iya. Jadi saya membela Jokowi, dibilang, oh ini penjilat. Ini dibayar. Bayar siapa? Nggak ada tanya. Siapa? Lewat siapa? Saya menerima uang dari, katakan tidak dari Pak Jokowi, tapi dari timnya, dari orangnya, dari menterinya. Nggak ada. Iya kan? Malah saya membuat podcast ini, saya dipercaya oleh Pak Erik menjadi komisaris di Jasa Marga. Ya kan? Karena saya ingin mempertahankan idealisme saya dan independensi saya mundur dari komisaris Jasa Marga. Hebat, Bang. Ya, saya mundur dari staf khusus menteri. Hebat. Kenapa? Saya mau independen. Nggak boleh kita bikin podcast ini tidak independen. Kan kita tahu juga mereka sakit hati, suka fitnah itu kan karena juga barisan sakitan ini kan nggak kebagian kue juga. Sebagian sudah kebagian, tapi karena buat kesalahan diganti oleh Pak Jokowi itu aja. Iya kan? Atau dia kurang, Bang. Kurang yang lebih tinggi lagi. Jadi stres sendiri. Atau seolah-olah ini mau provokasi supaya nanti ke depan dapat lagi. Tapi Bang, kalau umpama ini kan 10 tahun. Kita Pak Prabowo pastinya 5 tahun. Ya kalau kita berharap lagi 5 tahun, 10 tahun. Kalau kita berharap ini hanya imajinasi, Mas Gibran 5 tahun, 10 tahun. Bisa-bisa 30 tahun Bang benci sama orang.
Ya, berarti sampai anak keturunan. Oke lah Bung Silver, kita ini sudah terima kasih Abang. setengah jam ya lebih kita ngobrol-ngobrol. Senang Kalau sekali. ada lagi yang mau disampaikan silakan. Saya sih yang pertama kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo tetap solid, tetap sehati untuk membangun bangsa. Intinya di sini juga Pak Prabowo besok yang jadi presiden, Pak Prabowo selepas tanggal 20, Pak Jokowi adalah rakyat biasa seperti kita. Dan beliau sudah pensiun. Saya meyakini bahwa Pak Jokowi nggak akan mengintervensi Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo minta, ya itu lain cerita. Ya nggak mungkin lah Pak Jokowi mau intervensi. Dia kan belajar dari SBY. SBY kan juga tidak intervensi Pak Jokowi. Iya. Tentu dari situ Pak Jokowi mengambil pelajaran juga bahwa tipe-tipe presiden kita nggak ada yang ingin mengintervensi, mengatur presiden yang sudah terpilih. Ini kan pikiran-pikiran jahat aja yang menyatakan seperti itu. Iya. Gitu. Dan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, semoga selamat bekerja, semoga amanah, menunaikan semua janji-janji kampanye kemarin untuk Indonesia yang lebih baik, maju, adil dan sejahtera. Dan kepada bangsaku, marilah sama-sama kita lawan pembodohan, adu domba dan fitnah. Tetap kita menjunjung tinggi kebenaran sesuai Pancasila yang sama-sama kita anut lah intinya itu. Ya, jadi Unpacking Indonesia tetap kritis dan korektif terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Itu prinsip. Kalau kita ingin mereka maju, kita kritisi dan kita koreksi kesalahannya. Kita kasih solusinya, masukannya apa. Bukan kita hujat lagi. Iya kan? Kau salah, kau begini-gini. Ini kacau. Kita kritik, kita koreksi, ini solusinya harus bikin begini. Ya kan? Kalau diundang, mari kita duduk. Enggak diundang, kita terus bicara di podcast. Siap. Mudah-mudahan didengar. Sama Bang. Seperti halnya kami Solidaritas Merah Putih akan lakukan hal yang sama. Kita juga sebagai kontrol, walaupun kita pendukung ataupun mengawal, tapi kita harus menjadi pengontrol yang yang benar lah. Gitu. Artinya organisasi sosial, media sosial. Kalau dulu kan media pers, media cetak, media televisi. Sekarang kan media sosial. Itu harus digunakan sebagai alat kontrol, sosial kontrol bagi pemerintah, bagi siapa saja, terutama baik dari tingkat desa, kecamatan sampai kepada tingkat presiden. Kita harus lakukan sosial kontrol, kita awasi, dan kita jangan ada vested interest, punya kepentingan, ya kan? Mau jadi ini, mau jadi itu, nggak ada urusan itu, ya kan? Kita ya begini aja, bekerja, namanya pekerja sosial, ya. Kalau orang bilang konten kreatif, kreator, itu kerennya begitu, ya kan? Terserah orang mau kasih judulnya apa, istilahnya apa, terserah lah. Bung Siap, terima kasih abangku, seniorku yang hebat. Saya acungi 4 jempol nih Bang. Buat senior yang benar-benar menjunjung kebenaran, membela kebenaran. Baik, terima kasih Bung Silver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.